Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Amin wa ba'du. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dalam dunia manusia, semua aktivitas itu selalu direncanakan dengan matang, dengan baik, kemudian dievaluasi, diperhitungkan kembali. Dunia persahabatan, dunia bisnis, tentunya senantiasa ada koreksi. Apa keuntungan dan apa kerugian? Sudah berapa banyak relasi yang telah dilampaui ataupun masih banyak kekurangan dan ketinggalan. Itulah dunia kita, dunia aktivitas, bahwa semua aktivitas itu senantiasa diiringi oleh evaluasi, melihat kembali, serta berupaya untuk membangun usaha-usaha yang lebih maju ke depan. Karena tanpa hal ini tentunya tidak akan bisa membantu seseorang lebih menjanjikan agar dia bisa mendapatkan kesuksesan yang diharapkan. Ini semua bidang aktivitas. Lalu bagaimana dengan kondisi manusia itu sendiri? Apakah manusia itu kira-kira dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tidak diperhitungkan oleh Allah? Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira kami akan membiarkan mereka itu hidup sia-sia begitu saja? Bala ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia itu mengira
Kami tidak akan kumpulkan lagi tulang belulang mereka setelah mati. Maka tulang itu dibiarkan berhamburan begitu saja. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jadi Allah mengabarkan jangankan tulang belulang, badana, sidik jari pun yang begitu sangat detail. Sidik jari ini ya, bayangkan ini ya, ulir-ulirnya ini. Dan setiap manusia, ini ayat-ayat ijaz ya, mukjizat. Karena yang pertama mengungkapkan bahwa semua sidik jari itu berbeda adalah Al-Quran. Makanya dalam dunia kepolisian, sidik jari itu dijadikan identitas yang paling akurat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iya, kami mampu untuk mengumpulkan semua tulang belulang yang sudah hancur ribuan tahun. Bahkan kami akan ciptakan kembali banana, sidik jarinya. Tahun berapa ditemukan sidik jari ini? Bahwa semua sidik jari manusia walaupun kembar berbeda. 1800-an apa 1000? Begitu detail Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan manusia pergi sia-sia. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kami benar-benar akan bertanya kepada mereka di hari itu tentang nikmat. Jadi jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah banyak memperingatkan identitas manusia, bahwa dia itu tidak akan dibiarkan begitu saja. Setelah kematiannya, maka dia akan dihadapkan dengan tanggung jawab. Fala wa rabbika lanas'alannahum ajmain. Dan demi Tuhanmu kami benar-benar akan bertanya kepada mereka semuanya. Yakni Allah mengabarkan tidak akan ada yang terlewat. Amma kanu ya'malun. Atas apa yang telah dia buat, mereka buat. Sayyidina Umar berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Yani perhitungkanlah dirimu sebelum engkau diperhitungkan. Wazinu qabla an tuzanu. Dan timbanglah dirimu sebelum diri itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berdua jamaah yang berbahagia dengan diri sendiri. Terkadang untuk mengevaluasi sudah sampai di mana keberhasilan yang telah kita gapai mendekatkan diri kepada Allah. Harus kita hisab, harus kita perhitungkan. Kita harus bermuhasabah tentang apakah hubungan kita dengan Allah itu baik atau tercemari, terindikasi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah.
Muhasabah. Karena kesuksesan itu di dalam dunia amal ada perhitungan. Lalu mengapa diri ini tidak diperhitungkan? Tidak pernah dipikirkan. Kita hanya disibukkan untuk mau mencari dan menutupi kerugian-kerugian materi kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir tentang diri ini. Padahal kita tahu bahwa diri ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlalu sia-sia. Jadi poinnya jamaah yang berbahagia, muhasabah diri itu penting. Agar kita tahu perkembangan sudah sampai di mana upaya-upaya kita itu untuk berikbal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tahu bahwa hubungan kita dengan Allah ini baik. Jangan sampai hanya sekedar perkiraan kalau tidak kita evaluasi. Karena manusia di hari kiamat, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan mereka mempersembahkan kepada kami amal-amal mereka. Rasulullah memberikan penjelasan, ada orang-orang yang beramal seperti bukit Tihama. Wah, besarnya minta ampun. Mereka buat. Tetapi apa endingnya? Faja'alnahu haba'am manthura. Kami jadikan amal-amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, ini kita kalau masuk di satu rumah, lalu kita melihat di celah-celahnya itu ada matahari masuk, maka pastinya cahaya matahari itu akan penuh dengan debu yang berterbangan. Coba tangkap ya, bisa ditangkap kan? Mengira bahwa apa yang dibuat akan bisa menolong dia. Tetapi di sisi Allah itu semua hanya bagaikan debu. Evaluasi penting. Mengoreksi. Kita harus koreksi apa yang telah kita buat. Kita harus koreksi seberapa banyak keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kita harus koreksi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita, apakah kita masih mempercayai hal-hal mistik, hal-hal syirik yang menduakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengharapan yang banyak tersebar dan kita lihat. Membutuhkan evaluasi, muhasabah. Sehingga kita di saat berhadapan dengan Allah, kita tidak kaget. Rupanya apa yang kita buat semuanya tidak diterima oleh Allah. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan dia menerima salah satu dari keduanya serta menolak yang lainnya. Jamaah yang berbahagia, muhasabah diri sangat penting. Kita tahu bahwa kita ini punya 3 hak. Hak Allah yang harus kita tunaikan.
hak diri ini sendiri. Yang kedua, yang harus kita penuhi. Diri ini butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, maka wajib untuk kita penuhi. Kemudian hak keluarga, masyarakat juga harus kita jaga, kita sambung. Fa'ti likulli haqqin haqqa. Fa'ti likulli dhi haqqin haqqa. Tempatkanlah hak-hak itu pada tempatnya. 3 hak ini wajib untuk kita tempatkan serta wujudkan di dalam hidup kita. Karena mengabaikan salah satu dari hak ini berarti ada sebuah kesalahan yang telah kita lakukan. Karena Allah tidak terima. Allah tidak terima walaupun itu menyangkut hak Allah. Yani orang hidupnya hanya hak Allah yang dia tunaikan. Sedangkan 2 haknya dia abaikan. Yani hak dirinya dan hak masyarakatnya. Rasulullah pernah didatangi oleh 3 sahabat ingin konsultasi tentang amalan Nabi. Tetapi tidak berjumpa dengan Nabi, mereka hanya berjumpa dengan istri Nabi. Lalu mereka tanya, apa yang Rasulullah buat dalam ibadahnya kepada Allah? Istrinya mengatakan, ya seperti yang kalian lihatlah. Aktivitas dia di dalam beribadah. Saat tiba sholat, ya dia sholat. Ada aktivitas lain, ya dia tunaikan aktivitas lain. Lalu kemudian di antara mereka berkata, itu Nabi ya. Nabi tentunya sosok yang sudah dijamin pengampunan dosanya. Adapun kita lain. Ini 3 orang datang ingin menjadi orang yang kuat hubungannya dengan Allah. Sehingga mereka berjanji terhadap diri mereka, aku akan puasa dan tidak akan berbuka. Maksudnya dia akan puasa terus setiap hari. Tidak ada hari-harinya kecuali dilakukan ibadah puasa. Karena dia melihat puasa ini ibadah yang kuat di sisi Allah. Satunya berkata, adapun aku tidak akan tidur malam. Aku akan non-stop ibadah kepada Allah. Karena ibadah malam ini ibadah yang tinggi. Yang satu berkata, aku akan meninggalkan perempuan. Aku tidak akan kawin. Aku akan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sekarang ini dia kebiri dirinya. Rahib. Pulanglah mereka. Lalu setelah Rasulullah datang, diceritakan oleh istrinya, ada teman-temanmu bertanya kepadamu, bla bla bla. Mereka pada kesimpulannya ingin melakukan ibadah-ibadah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengabaikan hak lain. Ada yang hanya mau pingin puasa, tidak mau berbuka. Ada yang hanya ingin sholat malam, tidak mau istirahat. Dia tidak mau memberikan dirinya untuk istirahat, kesempatan untuk istirahat. Dan ada yang sudah tidak mau kawin lagi. Akhirnya Rasulullah menjumpai 3 sahabat ini. Rasulullah yang mendatangi mereka. Begitu sangat penting ini prinsip. Karena mereka ini tauladan untuk generasi ke depan. Didatangi oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya, kalian yang bilang bla 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 kah? Benar ya Rasulullah. Aku ini lebih bertakwa dari kalian. Tetapi aku tidur. Aku tidur malam. Dan aku bangun untuk menunaikan qiyamul lail.
Aku ini berpuasa. Ada puasa-puasa sunnah yang kulakukan. Tetapi ada waktu-waktu aku tidak berpuasa. Dan aku ini mengawini perempuan. Ini orang ingin mau buat hubungan baik dengan Allah, ini luar biasa. Niatnya untuk menunaikan hak Allah biar makin dekat dengan Allah. Tetapi di saat mengabaikan hak-hak lain, tidak terpuji, sehingga Rasulullah bilang, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ini orang-orang yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Yani tidak penting jamaah yang berbahagia. Kita beramal menurut prediksi kita. Tetapi yang terpenting bagaimana amal-amal itu telah dicontohkan oleh Nabi atau tidak. Muhasabah. Muhasabah diri sangat penting. Di dalam hadis tentang pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada nikmat-nikmat yang Allah beri ke kita akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 perkara. Ini 4 ya. Wallahu a'lam. Maksudnya tidak bergeser di sini, yakni tidak bergerak. Bahwa hisab itu tidak akan dimulai kepadanya sampai dia melewati 4 tahap ini dulu. Hari hisab, hari yang sangat menakutkan. Tetapi sebelum dihisab, dikoleksi dulu mana yang layak untuk masuk dihisab dan mana yang tidak. Dikoreksi. Yani kita ini ke sana bukan ke sini kau. Apa? Yang kau buat dihisab. Oh tidak. Tidak demikian. Prosedurnya dalam dunia kita demikian. Jika kita ingin dihadapkan dengan tanggung jawab, maka sebelum kita masuk untuk diperiksa, dilihat dulu syarat-syaratnya. Ini sudah melengkapi syarat atau belum? Kalau belum melengkapi syarat, maka tidak layak dia mengikuti ujian, contohnya. Jadi di hari kiamat pun demikian. Sebelum kita dihisab, maka dilihat dulu kelayakan. Apakah kita termasuk orang-orang yang akan dihisab atau tidak. Hatta yus'al an arba. Dipertanyakan kepadanya 4 perkara. Pertama an umri, umurnya. Umur kita ini sudah berapa umur kita ini? Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80. Ini bukan masalah bonus atau tidak bonus, tetapi tanggung jawab. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa prestasi yang telah kita buat di dengan umur yang panjang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi ada orang-orang yang Allah panjangkan umurnya makin jauh dari Allah. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, tapi kita lihat perilakunya makin punya jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya umur-umur begini ini umur-umur yang ya bergegas kita berbaik dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa an umri, umurnya. Fima afna. Dia fanakan, dia habiskan di mana itu umur. Yang kedua, wa an syababih, masa mudanya. Masa muda ini masa sensitif ya. Kita semua jiwa muda ya, alhamdulillah. Umur hanya angka saja, tetapi jiwa muda. Jadi masa muda itu mulai dari umur berapa kah? Masa muda, Aceh? 12-an kah? Awal puber ya. Semangatnya tinggi. Yani dominasi keegoannya juga luar biasa. Dia ingin menunjukkan, ini it's me katanya, ini aku. Di geng-geng yang ada semuanya orang-orang muda. Mereka jarang untuk berkumpul di masjid, duduk di masjid. Bagi mereka ini sangat makanya orang-orang muda itu ada perhatian khusus oleh Nabi. Lebih dibanggakan oleh Nabi daripada penampilannya orang-orang sepuh. Bahkan kata Quran, tilka fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang telah beriman kepada Tuhan mereka. Ashabul Kahfi, 7 pemuda, syabab, fityah. Wa an syababihi fima afna. Jadi di dalam umur ini ada 2 kali pertanyaan. Secara keseluruhan serta ada masa muda yang telah dilewati. Wa an malihi, hartanya. Jadi ini yang banyak berkecimpung dengan kita jamaah yang berbahagia. Yang kalau kita tidak bersegera untuk mengevaluasi bagaimana keadaannya, ya kita akan ketinggalan. Akan berbahaya saat berhadapan langsung dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. An umri, umurnya, hari-harinya. Umur ini hari, waktu. Al-insan bid'atu ayyam, manusia itu penggalan hari. Kullama inqadha yaum inqadha juz'un minhu. Setiap ada hari yang lewat, maka ada juga bagian yang ikut hilang. Bayangkan jemaah, kalau kita merobek, punya kalender itu kalender Cina yang satu-satu hari itu lalu kita robek-robek, itu umur kita yang kita robek itu. Bahwa kita dengan senang hati sudah mau mendekat kepada kematian. Wa an syababihi, masa mudanya. Jika kita tahu bahwa di masa muda adalah masa yang begitu sangat kelam, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup ini untuk menyelesaikannya, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berjanji kepada Allah untuk mengisi hari-hari selanjutnya ini dengan kebaikan-kebaikan atas kriminal-kriminal yang dahulu pernah kita lakukan semasa kita muda. Wa atbi sayyi'atul hasanatan tamhuha. Kata Allah, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan mengerjakan perbuatan baik. Kalau kita tahu bahwa kita itu banyak melakukan perbuatan buruk, lalu kita beristighfar agar supaya Allah mengampuninya, maka kita disuruh oleh Allah perbanyak kebaikan setelahnya. Tamhuha. Maka dengan kebaikan-kebaikan itu akan menghapus. Akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita buat. Jadi rahasia agar supaya istighfar kita, taubat kita, kemuliaan-kemuliaan yang kita harapkan itu diterima oleh Allah
iringi dengan amal. Berbanyak amal. Amal baik. Apalagi apabila itu menyangkut kesalahan, maka dengan amal-amal baik yang kita lakukan setelah kita awali dengan sebuah penyesalan daripada dosa yang telah kita kerjakan, maka dengan amal-amal baik itu kata Allah tamhuha, dan menghapus itu kesalahan. Evaluasi, hanya dengan evaluasi saja, melihat, menghitung-hitung, mempertimbangkan sudah berapa keuntungan yang kita dapatkan dalam hidup ini dengan Allah, atau mungkin kerugian, agar kita bisa mengambil sikap. Jadi an malihi, dari hartanya, min aina akhadahu wa fi aina anfaqah, dari mana dia dapatkan itu harta dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Jemaah yang berbahagia, kata ulama, dosa yang paling terlaris itu adalah harta. Paling laris. Yani kita mungkin bukan pembunuh, kita mungkin bukan peminum khamar, kita jauhi semua itu, kita jauhi dosa-dosa besar. Tapi masalah harta, memakan harta dengan cara yang batil, mendapatkan harta, di sana ada harta syubhat, di sana ada harta abu-abu. Di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang itu sebelum dia dihisab, maka dia akan melewati 4 kondisi. Harta yang dia dapatkan itu akan menggiringnya kepada jalan ke neraka. Dan dari 4 ini jamaah yang berbahagia, hampir semuanya ke neraka. Dia dapatkan cara pertama, dia dapatkan dengan haram, lalu dia belanjakan ke jalan yang haram. Dia curi, lalu dia minum khamar, atau dia belanjakan di hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemana ini? Pastinya ke neraka. Jadi tidak perlu lagi tidak dikumpulkan di tempat orang-orang yang akan dihisab. Langsung. Next. Lain. Yang kedua. Datang yang kedua. Lihat hartanya. Ini harta dia dapatkan dengan cara yang haram, tetapi dia belanjakan di jalan yang halal. Dia korupsi, bangun masjid. Robin Hood tahu kan jemaah? Dia curi harta orang kaya, lalu dia bagikan kepada fakir miskin. Kemana? Neraka. Next, yang ketiga, dia dapatkan dengan cara yang halal, itu harta. Tetapi dia belanjakan di jalan yang haram, ke neraka. Cara yang terakhir, dia dapatkan dengan cara yang halal, serta dia belanjakan harta itu di jalan yang halal. Apa kata Nabi? Ini yang baru mau dihisab. Masuk kau ke ruangan interogasi, mau dihisab. Ya Allah, harta ini, siapa yang tidak cinta harta? Duduk manis saja lalu dikatakan sudah tertransfer Pak, bosku, ya semuanya sudah clear. Hanya karena apa? Tanda tangan. Tanda tangan yang
yang dia lakukan terhadap satu proyek yang memang sudah kewajiban dia untuk menandatangani sebagai seorang pegawai negara yang diberi gaji. Tetapi apabila dia menjadikan itu cara untuk mendapatkan upah tambahan, maka itu dikategorikan haram. Proyek-proyek apa semua bagi seorang yang punya jabatan tinggi yang sudah menjadi kewenangan dia untuk menandatanganinya, tetapi dia jadikan itu peluang untuk meminta, maka itu apa yang dia makan haram. Bahkan bagaimana kalau seandainya dikasih? Haram, tetap tidak boleh diambil. Tidak boleh. Karena alasannya kau sudah digaji. Rasulullah pernah mengaji, memberikan upah kepada pengumpul zakat. Lalu setelah dikumpulkan dia datang ke Nabi, lalu dia bilang, ya Rasulullah, ini bagiannya, ini bagian zakat yang telah kukumpulkan, dan ini bagian orang-orang kasih ke aku. Naik Rasulullah mimbar, lalu bilang, apa gerangan orang-orang sekarang yang mengatakan setelah dia mengumpulkan, nah, ini adalah bagianku dikasih orang dan ini adalah bagian yang telah kukumpulkan. Jika seandainya dia duduk di rumah ibunya, apakah dia akan dapatkan itu? Tentu ini tidak akan mendapatkan pemberian-pemberian tersebut. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa upah tambahan itu tidak boleh diambil. Kalau dia sudah pasti dan sudah resmi, harus melaksanakan kewajiban. Walaupun upah itu diberi dengan, tetapi manusia ingin uang. Tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi dosa yang paling terlaris ini, fulus. Kita bisa selamat dari dosa-dosa lain, tetapi masalah ini membutuhkan muhasabah. Sudah berapa banyak uang kita yang syubhat bercampur dengan uang yang haram. Jadi kita kalau menghisap diri sendiri, mustahil jamaah yang berbahagia, kita akan berbohong. Kalla innal insana ala nafsihi basira. Kalau dengan orang lain kita bisa bohongi dia, tetapi diri mustahil. Yani jawaban yang terjujur kita dapatkan, ya aku salah. Sehingga ada tindakan-tindakan nyata yang perlu kita koreksi. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, wa an ilmihi, ilmunya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ada orang-orang yang Allah ajarkan pengetahuan. Ada yang tahu tentang dunia dzarrah, ada yang tahu tentang ilmu medis, ada yang tahu tentang ilmu tanah, ilmu ini, ilmu itu, ada yang tahu tentang ilmu agama. Wa an ilmi. Lihat ilmu-ilmu sekarang ya, Barat dimanfaatkan untuk apa? Mengadu domba orang. Mereka ciptakan sengketa, lalu terjadi ketegangan, peperangan. Solusinya mereka tawarkan senjata yang mereka buat. Ayo kau beli, biar kalian saling bunuh-membunuh. Menariknya jamaah, pintu pengetahuan itu kan membaca. Awal perintah membaca harus atas nama Tuhan. Iqra bismi rabbik. Baca ya Muhammad atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Karena kalau mau membaca atas nama ijazah, membaca atas nama gelar,
membaca atas nama, yakni atas nama ini keinginan-keinginan, cita-cita, maka hasilnya bukan karena Allah. Tetapi kita disuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau baca atas nama aku, kata Allah. Jadilah semua bacaan-bacaan pengetahuanmu itu atas nama aku. Endingnya ayat fasjud waqtarib. Sujudlah dan kau akan makin dekat. Jadi an ilmi, pengetahuannya. Dia apakan itu pengetahuan? Apakah dia ajarkan baik kepada orang? Dia sampaikan kepada orang? Karena di antara pengetahuan itu potensi untuk bisa kita menciptakan amal jariah. Wa an ilmihi. Iya, wa an ilmihi, dan pengetahuannya yang dia ajarkan kepada orang-orang. Ya, tidak harus pengetahuan agama. Semua bentuk pengetahuan yang bermanfaat. Itu pengetahuan bermanfaat. Maksudnya bermanfaat bagi orang. Mungkin kita ajarkan dia cara untuk memasak, itu bisa bermanfaat bagi dia. Dia buka warung, dia bekerja di situ, dia dapatkan usaha di situ. Lalu dia cukupkan kebutuhan dia finansialnya untuk dirinya dan keluarganya. Luar biasa. Ilmu waris, ilmun yuntafa'u bih, kata Nabi. Pengetahuan yang bermanfaat. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang Allah wariskan ke kita jamaah, jadikan itu sarana untuk amal jariah. Sebelum dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perbuat? Jangan sampai kita mati dengan itu ilmu, tidak ada yang kita buat kebaikan. Bahkan waliyadu billah, kriminal saja dengan pengetahuan itu kita lakukan. Kita ajarkan orang trik korupsi. Kita ajarkan orang trik mencuri. Trik untuk kabur. Pengetahuan-pengetahuan yang akan menjadi beban terhadapnya setelah dia mati. Jadi jamaah yang berbahagia, kesimpulannya bahwa apa yang dikatakan Sayyidina Umar itu penuh hikmah, bijak. Hasibu qabla an tuhasabu. Perhitungkan itu diri sebelum dirimu diperhitungkan. Wazinu qabla an tuzanu. Timbanglah dia sebelum dia itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara terbaik yang kita lakukan adalah bermuhasabah diri, mengoreksi apa saja prestasi yang telah kita raih serta kekurangan-kekurangan yang perlu lagi kita sempurnakan, sehingga di saat kita berjumpa dengan Allah maka kita sudah punya persiapan, memiliki kesiapan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada tanya jawab atau langsung? Wis. Silakan. Tanya jawab. Nah. Aman. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.